Assalamualaikum semuanya, ketemu lagi bersama saya Pauzi. Apa kabar kalian semua? Baik-baik aja kan? Oke lah ya, kali ini kita akan melanjutkan spoiler film donghua terbaru yang berjudul Fearless Battle Spirit. Aula Jucai, dan pangeran tertua mengundang semua pangeran untuk datang ke sana. Pangeran ketiga langsung pergi ke Aula Jucai. Setelah sampai di Aula Jucai, terlihat banyak pangeran telah berkumpul di sana. Ada pangeran ke-15 dan pangeran ke-19, dan bahkan ada pangeran ke-30. Sepertinya kerajaan Burning Hypen ini memiliki banyak sekali pangeran. Kemudian pangeran mahkota muncul di sana, yang nampak dia muncul bersama seorang wanita yang memakai jubah. Tatapan Kinan melihat wanita berjubah itu dan menyadari bahwa itu adalah Nona Jiang Bilan yang tubuhnya diduduki oleh Kaisar Kematian. Putra mahkota yang merupakan pangeran pertama itu bertukar sapa dengan para pangeran lainnya sebelum kemudian pangeran ke-9 juga sampai di sana, dan terlihat pangeran ke-9 membawa Long Hu bersama dirinya. Pangeran ke-9 langsung mengenalkan Long Hu kepada semua orang bahwa Long Hu ini adalah komandan batalion ke-99 Xuan Wuke. Melihat Long Hu menjadi komandan batalion ke-99 Xuan Wuke, Kinan terkejut. Saat ini Long Hu juga melihat ke arah Kinan, akan tetapi kemudian pangeran ke-9 memuji Kinan dengan mengatakan, "Aku tidak menyangka, Duan King, kamu sudah menjadi pewaris Komandan Zhou. Karena kemampuanmu hebat, bagaimana jika kamu sparring dengan Long Hu?" Tentu saja Kinan langsung menerima tantangan tersebut dan meminta Long Hu untuk jangan segan-segan menghajarnya. Akan tetapi di sini, Long Hu langsung saja menolak sparring tersebut dan beralasan bahwa aku diracun beberapa waktu yang lalu dan racun itu masih belum hilang sepenuhnya. Jadi tolong lupakan saja sparringnya. Namun sebenarnya Long Hu berkata di dalam hatinya, jika sampai aku kalah dari Kinan di depan umum, maka bagaimana bisa aku mendapatkan wanita nanti? Namun mendengar jawaban Long Hu membuat pangeran ke-9 menjadi malu dan sangat kesal kepada Long Hu. Namun Long Hu hanya bergumam, "Kamu memintaku untuk sparring dengan Duan King, itu hanya akan mempermalukanku. Karena bagaimana aku bisa menjadi lawannya?" Alhasil pangeran ke-9 pun meminta maaf kepada semua orang, dan sepertinya aku harus menarik kembali kata-kataku sebelumnya. Hal itu membuat banyak pangeran menghina pangeran ke-9. Namun kemudian, 3 praktisi yang mengaku sebagai murid dari komandan batalion di Pengyun menantang Kinan untuk bertarung dengan mereka bertiga. Yang mana karena Duan King adalah pewaris dari Komandan Zhou, tidak seimbang jika 1 lawan 1, bagaimana jika 1 lawan 3? Duan King menerimanya dan langsung saja ketiga praktisi itu melancarkan serangan gabungan dengan menggunakan gelas anggur menyerang Kinan. Melihat itu pangeran ketiga cukup khawatir, dirinya mengetahui bahwa anggur itu sudah diracun. Walaupun Duan King bisa menangkapnya, aku berharap Duan King tidak akan meminumnya. Tentu saja Kinan bukan orang bodoh, dia menangkap gelas anggur itu dan lalu memecahkan gelasnya sebelum kemudian melancarkan serangan balik menggunakan pecahan-pecahan gelas anggur tersebut dan mengalahkan ketiga praktisi itu. Melihat kekuatan Duan King, Jiang Bilan atau Kaisar Kematian yang melihatnya menjadi tidak menyangka bahwa di kerajaan Burning Hypen ini masih ada jenius kuat seperti itu. Ini cukup menarik. Kinan berkata di hadapan semua orang, "Siapa lagi yang ingin sparring denganku? Jika tidak ada lagi, maka ayo kita mulai jamuannya." Di sini pangeran pertama tiba-tiba angkat bicara. Dia berkata, "Duan King, aku akui kamu memang kuat. Takutnya tidak akan banyak orang yang ada di sini yang merupakan tandinganmu. Tapi Nona Jiang tidak akan kalah darimu. Kenapa kamu tidak mencoba sparring dengan Nona Jiang?" Bahkan di sini pangeran pertama berkata kepada pangeran ketiga, "Jika sampai Nona Jiang kalah, maka aku akan mengeluarkan sebotol cairan suci Pipe Flower. Dan jika Duan King yang kalah,
maka kamu harus mengeluarkan sebotol cairan hati sebagai hadiah dari sparring ini. Mendengar itu, pangeran ketiga pun menerima tantangan dari pangeran pertama. Namun dengan sombongnya, Nona Jiang berkata, "Duan King, dengan kemampuanmu itu, kamu sama sekali bukanlah lawanku. Namun untuk membuat sparring ini lebih menarik, maka aku akan memberimu 3 kesempatan untuk menyerangku." Duan King setuju. Dia mulai melancarkan serangan pertamanya. Di sini Nona Jiang berhasil memblokirnya, akan tetapi itu membuatnya benar-benar kesulitan. Tidak menyangka bahwa kekuatan Duan King ini sangat hebat. Namun lain dengan pangeran pertama, dia sangat senang karena Nona Jiang berhasil memblokirnya. Kemudian Qinan melancarkan serangan keduanya. Dengan bersusah payah, Nona Jiang akhirnya berhasil memblokir serangan kedua dari Duan King. Walaupun dirinya harus menggunakan teknik terlarang, yang mana dengan menggunakan teknik terlarang ini, Nona Jiang memerlukan banyak. Setelah sparring ini selesai, aku sepertinya harus meminta kompensasi lebih banyak dari pangeran pertama. Akhirnya Qinan melancarkan serangan ketiganya. Di sini Qinan menggunakan tangan kiri Dewa Perang untuk membuat serangannya semakin mengerikan. Merasakan tekanan dari serangan Qinan membuat Nona Jiang berkeringat dingin. Sepertinya aku harus membakar nyawaku sendiri untuk bisa menahan serangan ini. Akhirnya Nona Jiang berhasil memblokir serangan ketiga dari Qinan dan lalu menangkap gelas anggurnya. Akan tetapi tiba-tiba gelas anggur itu meledak, membuat Nona Jiang atau Kaisar Kematian dikalahkan. Melihat Nona Jiang dikalahkan membuat pangeran ketiga sangat senang dan memuji kehebatan Duan King. Sementara pangeran ke-9 melihat itu, dia mengerutkan kening, tidak menyangka bahwa kekuatan Duan King ini sangat kuat. Membuat Long Hu berkata kepada pangeran ke-9, "Sekarang kamu percaya kepada kata-kataku, kan?" Sementara pangeran ketiga berkata kepada pangeran pertama, "Sepertinya sesuai perjanjian kamu harus memberiku cairan suci pipe flower." Dengan rasa kesal di hatinya, pangeran pertama pun memberikan cairan pipe flower kepada pangeran ketiga, sebelum kemudian beranjak pergi dari sana dan berkata, "Banyak orang yang terluka di aula Jucai, jadi sepertinya tidak pantas jika kita melakukan perjamuan. Oleh karena itu, perjamuannya ditiadakan." Karena pangeran pertama sudah berkata seperti itu, akhirnya semua pangeran pun bubar. Sementara Nona Jiang Bilan atau Kaisar Kematian, dia nampak terluka. Dia berkata, "Sialan kamu Duan King, awas saja nanti kita pasti akan bertemu lagi." Di lain sisi, Qinan terlihat meminta cairan suci pipe flower itu dari pangeran ketiga. Pangeran ketiga bertanya, "Apakah kamu juga pecinta anggur?" Qinan menjawab, "Tidak, aku tidak suka anggur, tetapi aku akan memberikannya kepada orang lain." Pangeran ketiga paham orang itu pasti orang yang penting bagimu. Kalau begitu, ambillah cairan suci pipe flower ini dan juga sebotol cairan hati. Qinan menerimanya dan berterima kasih kepada pangeran ketiga. Kemudian pangeran ketiga mengabarkan kepada Qinan bahwa masih tersisa 5 hari lagi sebelum alam rahasia Dragon Abyss dibuka. Dalam 5 hari ini, kamu bebas melakukan apapun yang ingin kamu lakukan. Qinan berkata, "Aku akan pergi ke pengasingan dan meningkatkan kekuatanku." Alhasil pangeran ketiga pun memberikan sebuah token kepada Qinan dan menjelaskan, "Ini adalah tokenku. Dengan token ini kamu bisa masuk dengan gratis ke semua tempat kultivasi di kota White Tiger termasuk Star Pavilion." Mendengar itu Qinan bersemangat dan mengambil token tersebut. Qinan juga tahu Star Pavilion atau Pavilion Bintang itu adalah salah satu dari 5 tempat kultivasi besar di kota White Tiger. Dan ada 2 tempat spesial di Star Pavilion yang tidak bisa dimasuki oleh orang biasa. Dan sepertinya sekarang Qinan bisa memasuki salah satu dari 2 tempat tersebut. Scene berpindah, terlihat wakil Komandan Su mengabarkan kepada Komandan Camp White Tiger yang disebut Komandan Batalion di Pengyun bahwa Komandan Zhao telah menerima ahli waris dan akan menurunkan teknik Immortal Phoenix kepada Duan King.
Komandan Di Pengyun, apakah kita perlu mengirim orang untuk menghabisi Duan King itu? Komandan Di Pengyun menjawab, tidak perlu, Duan King itu tidak akan bisa menghalangiku. Sebelum kemudian Komandan Di Pengyun akan pergi ke Star Pavilion. Jika tidak ada urusan penting, jangan ganggu aku. Wakil Komandan Su mengerti dan Komandan Di Pengyun segera pergi ke Star Pavilion. Di lain sisi, Kinan saat ini telah tiba di Star Pavilion. Kinan lalu masuk ke dalam bangunan Star Pavilion. Di sana seorang pelayan wanita menghentikan Kinan. Langsung saja Kinan mengeluarkan token pangeran ketiga. Pelayan wanita itu langsung mengerti. Ini adalah token pangeran ketiga. Apakah kamu adalah Duan King itu? Master kami sudah memberitahu jika kamu akan datang. Oleh karena itu, kamu bisa langsung masuk ke ruangan spesial yang sudah kami siapkan. Kinan mengerutkan kening. Siapa mastermu itu? Namun si pelayan wanita langsung menjelaskan bahwa pangeran ketiga sudah menceritakan tentang dirimu kepada master kami. Oh, seperti itu. Kinan paham dan lalu si pelayan wanita membawa Kinan ke ruangan khusus. Di lain sisi, terlihat Komandan Di Pengyun juga telah tiba di Star Pavilion. Semua orang yang melihat Komandan Di Pengyun menghela napas dalam, karena dengan kedatangan Komandan Di Pengyun, sudah dapat dipastikan bahwa mereka tidak akan mendapatkan batu bintang sedikit pun. Sepertinya semua orang yang memasuki Star Pavilion akan berebut untuk mendapatkan batu bintang. Sementara si pelayan wanita telah membawa Kinan ke ruangannya. Si pelayan wanita mengingatkan Kinan, sungai bintang terbuka 3 kali sehari, jadi fokuslah dan jangan lewatkan untuk mendapatkan batu bintang. Kinan mengerti, dia langsung masuk ke ruangannya. Kinan mengetahui bahwa batu bintang itu bisa meningkatkan penglihatan mata, energi spiritual dan juga yang lainnya. Bisa dibilang, kegunaan batu bintang ini tidak terbatas. Sungai bintang terbuka hanya akan ada 300 batu bintang di seluruh sungai bintang. Di sini Kinan menyadari bahwa ruangan di sebelah kanannya yang merupakan ruangan spesial juga telah ditempati oleh orang lain. Ternyata terlihat orang yang menempati ruangan spesial di sebelah Kinan itu adalah Komandan Di Pengyun. Di Pengyun juga menyadari bahwa ruangan spesial di sebelah kirinya juga ada yang menempati. Di Pengyun bertanya-tanya orang berbakat mana yang menempati tempat spesial itu selain diriku. 3 jam kemudian sungai bintang terbuka dan semua orang yang berada di ruangannya masing-masing mencoba mengambil batu bintang yang asli. Di sini banyak orang tidak berhasil mengambil batu bintang yang asli. Hanya Kinan dan Di Pengyun yang berhasil mendapatkan beberapa. Hal itu membuat semua orang terkejut, tidak menyangka bahwa orang di sebelah ruangan Komandan Di Pengyun memiliki mata yang sangat bagus dan dapat mengambil banyak batu bintang. Komandan Di Pengyun juga tidak menyangka dirinya hanya dapat mengambil 20 batu bintang. Tetapi orang di sebelah ruangannya dapat mengambil lebih banyak batu bintang daripada diriku. Alhasil Komandan Di Pengyun menebak bahwa mungkin orang yang ada di ruangan sebelah kirinya adalah tetua dari Gunung Dao. Sementara di ruangannya, Kinan berkata, masih ada 1 jam lagi sampai sungai bintang terbuka untuk yang kedua kalinya. Jadi aku akan menyerap batu bintang ini terlebih dahulu. Setelah menyerap batu bintang itu, Kinan langsung saja merasakan keefektifan dari batu bintang ini yang cukup hebat. Tidak heran banyak orang yang menginginkannya. Saat sungai bintang terbuka selanjutnya, aku tidak akan membiarkan orang lain mendapatkan batu bintang, kata Kinan. Singkat cerita, 1 jam pun telah berlalu dan terlihat sungai bintang kedua kembali dibuka. Semua orang pun cepat-cepat ingin mengambil batu bintang tersebut. Akan tetapi banyak batu bintang yang berhasil didapatkan oleh Kinan. Hal itu membuat Komandan Di Pengyun sangat kesal karena orang yang berada di sebelah ruangannya berhasil mengambil 150 batu bintang. Dia bertanya-tanya apakah orang itu manusia atau bukan.
Sementara di ruangannya, ketika Kinan mendapatkan banyak batu bintang, tiba-tiba Kinan memiliki perasaan bahwa cermin ilusi akan aktif. Benar saja, cermin ilusi aktif, dan lalu muncullah gambar dari Putri Miao Miao. Putri Miao Miao berkata, "Kinan, lama tidak berjumpa, apakah kamu rindu kepadaku? Dan juga apakah kamu sudah mendapatkan anggur untukku?" Kinan menjawab, "Aku memang merindukanmu, tapi kemarin, tapi tidak sekarang. Dan aku juga telah mendapatkan cairan suci pipe flower dari pangeran ketiga untukmu." Mendengar Kinan hanya merindukannya kemarin, membuat Putri Miao Miao tidak senang dan berkata, "Dasar tak tahu malu. Kalau begitu jangan pernah rindukan aku lagi." Kemudian Putri Miao Miao mengatakan tujuannya yang sesungguhnya menghubungi Kinan, yang mana Putri Miao Miao mendapatkan sebuah teknik yang cocok untuk Kinan. Mendengar itu Kinan cukup senang dan berterima kasih kepada Putri Miao Miao. Namun Putri Miao Miao meluruskan, Kinan, kamu jangan salah paham. Aku mendapatkan teknik ini hanya tidak sengaja. Dan aku berpikir teknik ini akan cocok untukmu, jadi aku dengan enggan akan memberikannya kepadamu." Kinan paham bahwa Putri Miao Miao tidak ingin mengakuinya. Sebelum kemudian Putri Miao Miao pun mengeluarkan teknik yang dia dapatkan, yang mana teknik itu disebut teknik Sleeping Buddha. Ini merupakan sebuah teknik untuk melatih pikiran. Kinan pun segera menyerap teknik tersebut ke dalam pikirannya. Setelah memberikan teknik itu, gambar Putri Miao Miao pun menghilang. Oke guys, spoilernya udah bersambung. Gimana, seru gak tuh? Lanjut gak nih? Tapi Mimin ingatkan bahwa ini adalah spoiler, yang mana film aslinya belum rilis. Namun untuk jalan cerita, Mimin yakin 90% akan sama dengan filmnya yang nanti rilis. Namun mungkin ya beberapa adegan akan sedikit diubah sih guys, tapi gak ngaruh. Namun untuk kesesuaian episode, sepertinya akan sedikit melenceng, karena jalan cerita versi filmnya cukup lambat dibanding spoilernya. Jadi kalau kalian ingin lanjut spoilernya, silahkan komen guys. Oke, mungkin itu aja. Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.